Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat Genpi? Semoga saja generasi pintar Indonesia senantiasa semangat dan terus untuk berlatih. Sahabat Genpi, kali ini kita akan kupas tuntas dan cepat untuk hantu. Wow, logaritma. Kita lihat bersama apakah logaritma ini seperti hantu beneran atau hanya sekedar apa yang kita menarik menjadi ketidaktertarikan karena hantunya. Nah, nanti kita lihat bersama tentang logaritma. Mengenal sesuatu itu alangkah pentingnya sehingga kita tidak sampai menganggap hantu logaritma itu hal yang menakutkan. Kita lihat sekarang pengertian dari logaritma. Oke, kita lihat bersama pengertian dan bentuk umum logaritma. Kita lihat di sini logaritma itu apa? Itu adalah kebalikan atau inverse dari bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya A pangkat C sama dengan B, kalau kita bentuk logaritma kan atau inverse-nya menjadikan C sama dengan A log B. Nah, ini pengertian dasar dari logaritma itu adalah kebalikan dari suatu bilangan berpangkat ya, pemangkatan atau bilangan pangkatnya itu C sama dengan A log B. Jadilah seperti ini. Ya, saya pikir nanti silakan untuk pahami lebih dalam lagi tentang pengertiannya. Kemudian kita lanjutkan tentang sifat-sifat logaritma. Yang pertama, sifat logaritma itu terkait dengan A log B. A log B di sini, A ini sebagai penyebut. Sehingga log B-nya kita tulis dulu tetap, kemudian A-nya menjadi log A, ya. Kemudian ketika kita lihat sifat yang kedua itu adalah proses perkalian ya. Di proses perkalian B kali C itu sama dengan adalah proses penjumlahan. Begitupun dengan proses pembagian itu akan berlawanan, yaitu dengan penjumlahan tadinya kali menjadi tambah, tadinya bagi berarti menjadi kurang. Ya. Nah, sekarang bagaimana hanya dengan bilangan berpangkat? Di sini A log B pangkat N. N di sini itu bilangan berpangkat bisa dipindahkan ke bagian depan sehingga menjadi perkalian, yaitu N kali A log B ya. Nanti kita akan menemukan dalam latihan-latihan yang akan kita jumpai. Nah, kemudian yang kelima itu adalah memaknai logaritma dari 10 itu bernilai 1 karena ini 10 pangkat 1, sehingga di sini 100 itu 10 pangkat 2. Mudahnya itu jawabannya pasti 2. Hanya coba kita uraikan bersama sesuai dengan sifat yang nomor 4. Bilangan berpangkat ini kita pindahkan ke depan sehingga ini menjadi 2 kali log 10 ya. Sehingga ini menjadi 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Sehingga kalau kita coba cari tahu logaritma dari 1000 ataupun sejuta lah ya, 10 pangkat 6 ini bisa pindah ke depan sehingga jawabannya adalah 6 ya. Demikian tentang sifat-sifat logaritma. Kita akan lanjut kembali ke latihan soal berupa contoh-contoh yang kita akan pahami bersama. Oke, kita lihat bersama sekarang di sini contoh 1 itu adalah 4 log 8 tambah 27 log 9. Kita cermati di sini antara 4 dan 8 itu adalah dua-duanya adalah kelipatan 2 ya, 2 berpangkatan. Kita bisa cek di sini 4 itu adalah kita faktorkan 2 bagi 2 2. Sehingga 4 itu adalah 2 pangkat 2. Sedangkan 8 itu adalah kita bagi 2 menjadi 4. Bagi 2 lagi itu 2. Sehingga di sini ada 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Itu adalah 8. Kemudian ada di sini angka 27. Kita uraikan lagi. 27 kita uraikan di sini bagi 3 ya. Karena ini bukan bilangan genap, ini bilangan ganjil. Maka dibagi 3 itu adalah menjadi 9. Kemudian bagi 3 lagi akan menjadi 3. Sehingga 27 kita ketahui adalah 3 pangkat 1, 2, dan 3. Ini 3 pangkat 3 ya. Kemudian 9 tentunya dengan mudah itu adalah 3 pangkat 2. Oke, kita uraikan kembali soal yang ada. 4 log 8 itu menjadi log 8 per log 4. Ya, ditambah dengan log 9 per log 27 ya. Kita lanjutkan. Log 8 itu tadi kita sudah cari itu 2 pangkat 3. Berarti log 2 pangkat 3. Kemudian log 4 itu menjadi 2 pangkat 2. Kemudian log 9 itu adalah log 3 pangkat 2. Kemudian log 27 kita udah cari tadi yaitu 3 pangkat 3. Nah,
Sekarang bilangan berpangkat ini kita kedepankan sesuai dengan sifat tadi yang sebelumnya kita ketahui, 2 ke depan juga. Kemudian 2 di sini juga pindah ke depan, 3 pun pindah ke depan, sehingga ini menjadi 3 kali log 2 dibagi dengan 2 kali log 2 tambah dengan 2 kali log 3 bagi dengan 3 ini ke depan menjadi 3 log 3. Nah, sekarang kita bisa lihat bisa disederhanakan log 2 dibagi log 2, kemudian log 3 bisa dibagi dengan log 3. Ya, menjadi 1. Nah, sekarang 3/2 tambah 2/3. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, tentunya kalau kita menemukan soal pecahan, penjumlahan di sini kita atau pengurangan itu memprosesnya dengan menyamakan penyebut ya. Nah, ini 2 dengan 3 itu KPK-nya 6, berarti jadikan 6 kali 3 atas bawah ya, biar tidak berubah bersamaan. Yang ini pun jadikan 6 berarti 3 kali 2, yang atas pun kali 2 ya. Sehingga di sini kita bisa peroleh 3 kali 3 itu 9 tambah 2 kali 2 4 dibagi dengan bilangan yang sama itu 6 dan 6. Hingga hasil akhirnya adalah 13/6. Oke, mudah bukan untuk contoh pertama? Kita lanjut kembali ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua di sini ada log akar 2 log 8. Akar 2-nya kita kebawahkan dulu menjadi log 8 per log akar 2 ya. Nah, kemudian akar 2 itu ini mengandung pengertian. Di bilangan berpangkat kita udah belajar, yaitu 2 pangkat, ini kalau nggak ditulis pangkat 1, ini kalau nggak ditulis 2. Jadi 2 pangkat setengah. Log, yang log 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Ya. Oke, ini 3 sama setengahnya bisa pindah ke depan. Ya. Sehingga ini menjadi 3 kali log 2. Kemudian setengahnya pindah ke depan, kemari setengah log 2. Oke, jadi log 2 dengan log 2-nya sudah sama, jadi kita ringkas dibagi menjadi 1. Ya, 3 dibagi setengah, artinya proses pembagian berubah menjadi perkalian ya, dengan cara membalikkan pecahan yang kedua, itu menjadi 2/1. Sehingga 3 kali 2 itu adalah nilainya 6. Oke, demikian contoh nomor 2. Lumayan kan, tidak seseram hantu sebagai logaritmanya. Ya, kita lanjut kembali ke contoh yang ketiga. Nah, ini mungkin berasa lebih hantu ya. Kenapa? Karena soalnya lebih kian panjang dan bentuknya pun tidak ramah ya. Tapi kita uraikan dengan sifat yang pertama, itu tentunya kita bisa lihat ada satu peluang untuk mengerjakannya. Coba kita cari, ini menjadi log 5 per log 2 kali log 5 per log 6 tambah log 5 per log 3 kali log 5 bagi log 6 dibagi dengan ya, di sini log 5 per log 2 tambah ini dikali dengan log 5 dibagi dengan log 3. Oke, kita lihat bersama ada keunikan tersendiri di sini. Ada keunikan tersendiri di sini, di mana di sini log 5. Ini pun log 5 kali log 5. Ini pun sama, log 5 per log 5. Oke, di sini kita lihat log 5 kuadrat ada dimiliki oleh seluruh unsur, log 5 kuadrat dikali dengan di sini adalah 1 per log 2 kali 1 per log 6 ditambah dengan 1 per log 3 kali 1 per log 6 ya. Kemudian dibagi dengan yang kita perpanjang di sini log 5 kuadrat juga dikandung di bagian penyebut secara total, yaitu log 5-nya kita keluarkan, log 5 kuadrat ya, yang ininya tetap dalamnya. Kita coba cari ya, ini menjadi 1 per log 2 kali 1 per log 3. Oke, sebagai langkah kedua kita bisa lihat bersama di mana ada keunikan, yaitu log 5 kuadrat.
dengan log 5 kuadrat, sehingga ini bisa diringkas menjadi 1 tentunya ya, karena hal yang sama dibagi. Nah, selanjutnya yang ini kita lihat bersama, ini merupakan suatu proses, ini tidak berubah ya, yang atas ini bilangan penyebutnya, jadi kita tulis sebagai titik-titik ya, titik-titik. Jadi kita gabung di sini log 2 kali log 3, jadi 1 per log 2 kali log 3. Oke, kita lanjutkan kembali di samping sini. Berarti ini mengandung pengertian adalah yang titik-titiknya adalah 1 per log 2 kali log 6 tambah 1 per log 3 kali log 6. Ini jadikan perkalian dengan cara mengembalik bilangan pecahan yang kedua, yaitu menjadi log 2 kali log 3 per 1 ya. Oke, kita garis dulu sama dengan ini kalikan ke dalam, kali pelangi ya. Ini kalikan. Sehingga di sini menjadi log 2 kali log 3 per log 2 kali log 6 ya, tambah dengan log 2 kali log 3 dibagi dengan log 3 kali log 6. Nah, di sini kita lihat ada hal yang sama, kalau dibagi tentunya menjadi 1. Berarti log 3-nya pun sama nih, jadi 1. Oke, kita lihat di sini, ingat sifat yang pertama log 3 per log 6, log 2 per log 6. Ini sesuai sifatnya, 6 ini jadi ke sini ke atas. Jadi 6 log 3 tambah 6 log 2 ya. Dan jika seperti ini, penjumlahan berubah menjadi perkalian. Jadi 6 log 3 kali 2 ya. 3 kali 2 itu adalah bernilai 6. Jadi 6 log 6. 6 log 6 itu bernilai 1. Oke, demikian mudah kan untuk mengerjakan soal nomor 3. Mungkin agak sedikit hantu karena melihat bentuknya yang luar biasa ya. Antara complicated terkait dengan pecahan. Tapi nggak usah khawatir. Tadi barusan kita sudah jelaskan dengan tuntas dan cepat. Baik, kita berlanjut kepada contoh yang keempat. Di contoh yang keempat kita bisa lihat di sini ada 2 log 3 sama dengan A, kemudian 3 log 5 sama dengan B. Ditanyakannya 6 log 15. Nah, kita uraikan dari apa yang ditanyakannya, yaitu 6 log 15 ya. Kita uraikan sebagai sifat yang pertama log 15 dibagi dengan log 6. Log 15 kita ketahui itu adalah unsur bilangan primanya, yaitu 3 kali 5 ya pecahannya. 3 kali 5, kemudian log 6 itu adalah log 2 kali 3. Ini ke bilangan prima kan unsur-unsurnya ya. Nah, setelah ini kita lihat ini adalah proses perkalian. Proses perkalian berarti menjadi proses pembagian. Perkalian ini jadi proses penjumlahan, yaitu log 3 tambah log 5 dibagi dengan log 2 tambah log 3. Oke, kita cermati sekarang di sini dari yang diketahui nilai A dan B itu adalah komponen utamanya adalah log 3 ya. Nah, karena ini dominannya log 3 yang diketahuinya, maka ini sebagai langkah berikutnya dari proses penyelesaian ini adalah dibagi dengan hal yang sama, yang dominan yaitu log 3. Berarti yang bawah pun sama, dibagi log 3 ya. Kalau membagi dengan log 3, tentunya ini tinggal bubuhkan aja sebagai bilangan pokok di sini 3, sini 3, sini 3, sini 3. Ya. Kita lanjutkan, tuntaskan 3 log 3 itu bernilai 1, tambah 3 log 5 itu adalah bernilai B ya. Kemudian 3 log 2 ini dibalik ya. Berarti yang diketahuinya 2 log 3, sehingga ini adalah A per 1 menjadi 1 per A. Tambah 3 log 3 itu bernilai 1. Akan kembali untuk menghilangkan penyebut 1 per A, berarti dikalikanlah dengan A. Yang bawahnya sebagai penyebut, berarti yang atasnya pun kalikan dengan A. Ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini 1 tambah B-nya tetap 1 tambah B kali dengan A dibagi dengan ini A kali 1 per A itu adalah 1, A kali 1 itu adalah A ya. Jadi seperti biasa yaitu perkalian pelangi ya. Ini kali kemari. Nah,
A pun kali 1. Jadilah ini. Ya, demikian saya pikir ini sudah cukup untuk soal ini dikerjakan. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Apakah hantunya semakin menyeramkan? Kita lihat saja. Ini ada contoh nomor 5 ya. Contoh nomor 5 kita coba uraikan dari apa yang dipertanyakan, yaitu 9 log 140 itu menjadi log 150 dibagi dengan log 9. Ya. Log 150 sendiri itu kalau kita uraikan ya, kita bisa uraikan di sini 150 dibagi dengan 3 itu menjadi 50, dibagi lagi dengan 2 itu 25, dibagi 5 tentunya menjadi 5 ya. Sehingga 150 itu adalah 2 kali 3 kali 5 kuadrat. 2-nya ada 1, 3-nya ada 1, 5-nya ada 2 ya, sehingga 5 kuadrat. Oke, kita lanjut, kita dan uraikan di sini yaitu 2 kali 3 kali 5 kuadrat. Dibagi dengan log 9 itu adalah 3 kuadrat. Ya. Sini kita bisa lihat proses perkalian itu adalah sama dengan proses penjumlahan ya. Log 2 tambah log 3 tambah log 5 kuadrat. 5 kuadrat di sini pindah langsung ke depan menjadi 2 log 5. Ya, sama seperti yang ini. 3 kuadrat pindah ke depan menjadi di sini 2 log 3. Ya. Lumayan bisa dipahami kan? Sekarang bagaimanakah untuk mensolusikan soal ini? Kita lihat di sini yang diketahuinya dominannya apa. Di sini log 3 dengan log 3. Kalau log 3 dengan log 3 berarti dibagilah dengan log 3 ya. Jadi atas dan bawah kita bagi dengan log 3. Log 3. Karena dibagi log 3 berarti kita bubuhkan di sini saja 3, 3, 3. Dan ini 3. Oke, kita lanjut di sini 3 log 2 ini diketahui adalah 2 log 3-nya. Berarti kebalikannya ya. Nah, jadi ini A per 1 berarti menjadi 1 per A. Tambah 3 log 3 itu bernilai 1. 2 kali 3 log 5 bernilai B. Ya. Dibagi dengan 2 kali 3 log 3 berarti 1. Ya. Demikian kita akan lanjut kembali untuk menghilangkan 1/A di sini. Penyebut dari 1/A. Coba kita kalikan dengan mengalikannya dengan A ya, biar A-nya menjadi 1/A kali A itu akan menjadi 1. Ya, atas bawah kali A. Sehingga di sini kita bisa peroleh A kali 1/A itu akan menjadi 1. Kemudian ditambah dengan A kali 1 itu A. A kali 2B itu menjadi 2AB. Dibagi dengan 2 kali 1 kali A, tentunya adalah 2A. Demikian untuk uraian contoh nomor 5 dengan perolehan sebagai berikut, yaitu A1 tambah A tambah 2AB per 2A. Baik, kita lanjut kembali ke contoh nomor 6. Nah, di contoh nomor 6 kita bisa lihat hantunya semakin real ya, artinya nampak bentuk-bentuk rumit dan cukup untuk melelahkan otak kita, tapi saya yakin dengan konsentrasi dan konsep-konsep awal yang dipahami dari sifat-sifat logaritma kalian bisa menentukan hal ini. Nah, kita lihat di sini bentuknya S dan T ya. Ketika bentuknya S dan T, maka ini pun karena bentuk P kita rubah P yang ada ke dalam bentuk S. Sehingga di sini S itu sama dengan P dipangkatkan 4. Nah, jadikan P-nya pangkat 1, jadi dikali dengan 1/4. Begitupun ini, ketika tidak diketahui ini bentuknya adalah 1, kali juga dengan 1/4 ya. Nah, berarti di sini akan menjadi S pangkat 1/4 sama dengan ini 4 bagi 4, yaitu P ya. Jadi nilai P itu adalah S pangkat 1/4. Kita lanjut ke step yang kedua, yaitu kita uraikan P log 2 sama dengan 8. Itu mengandung arti log 2 per log P sama dengan 8. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Log 2 sama dengan 8 log P ya. Karena log P-nya pindah ke sini jadi perkalian. Nah, di sini log 2 sama dengan log P 8-nya pindah ke sini pangkat 8. Oke, kita lanjut lagi ke contoh 7. Di sini kita melihat ada soal yang cukup variatif ya. Ada bentuk akar logaritma, kemudian pangkat-pangkatnya tidak sekecil angka-angka sebelumnya. Nah, kita coba untuk menguraikan apa yang ada.
Ya, di sini akar 3 log 5, sehingga kita bentuk menjadi log 5 dibagi dengan log akar 3 sendiri adalah 3 pangkat setengah ya. Oke, dikali dengan 25 log 3 akar 3. Berarti artinya di sini log 3 pangkat 1 kali log 3 pangkat setengah ya, akar itu. Nah, selanjutnya log 25-nya kita letakkan sebagai pembagi untuk penyebut dalam hal ini. Dikurang dengan log 16 dibagi dengan log 4 ya. Oke, ini untuk bagian penyebut secara total. Kemudian untuk bawahnya 3 lognya bisa digabung yaitu 54. Karena ini merupakan suatu proses pengurangan, maka ini merupakan proses pembagian sesuai dengan sifat logaritma yang ada, 54 bagi 2. Bilangan pokoknya sudah sama yaitu 3. Oke, kita lanjut kembali. Ini adalah log 5. Kemudian 25 ini kita langsung rubah saja menjadi 5 pangkat 2 ya. Kemudian 14, 16-nya pun kita rubah lagi menjadi 2 pangkat 4, kemudian ini 2 pangkat 2 ya. Oke, kita coba kerjakan lebih lanjut. Yang ini kita bisa lihat log 5, kita tulis kembali log 5. Kemudian pangkat setengah ini kita majukan ke depan menjadi setengah kali log 3 kali log 3 per 2 per log 5 pangkat 2 ya. Dikurang yang ini pangkat 4 kita majukan ke depan, begitupun pangkat di sini kita majukan ke depan. Sehingga ini menjadi 4 log 2 dibagi dengan 2 log 2 ya. Dan dibagi dengan ini 54 bagi 2 itu adalah log 27 ya. Log 27 per log 3 ya. Jadi log 3 di sini kita kebawahkan ya. Oke, kita lanjut kembali dan kita bisa meringkas ya dalam hal ini. Ringkas yang ini 3 per 2 pindah ke depan, 2 ini pun pindah ke depan ya. Kemudian di sini log 2 per log 2 kita bisa langsung ringkas. 4 bagi 2 pun bisa langsung kita ringkas, yaitu menjadi 2 ya. Selanjutnya ini log 3 pun sama, kita bisa ringkas. Kemudian ini log 5 dengan log 5 pun kita bisa ringkas. Sehingga ini menjadi 1 dibagi setengah, jadi terbalik ya, 1 kali 2 per 1. Nah, tadinya pembagian, di sini pembagian menjadi perkalian dengan cara dibalik. Kemudian yang ini 3 per 2 tadi ke depan. Kemudian yang ini 2 pindah ke depan, jadi 1 per 2 dikurang yang ini 2 ya. Oke, dibagi dengan log 27 per log 3. Log 27 itu adalah log 3 pangkat 3, 3-nya langsung ke depankan ya. Dan ini per log 3. Oke, kita ringkas ini karena hal yang sama. Nah, kita lanjut kembali, ini karena perkalian berarti kita bisa ringkas ini dengan ini, sehingga tinggal 3 per 2 saja. 3 per 2 dikurang 2 dibagi dengan 3 ya. Ini 3 per 1, nanti kita akan jadikan sebagai perkalian ya, tadinya bagi. Jadi ini dikali 1 per 3. Kemudian yang depan ini kita lihat, kita samakan penyebutnya. 3 per 2 dikurang 2, ini kan per 1, berarti kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti di sini 4 per 2, berarti 3 dikurangi 4 itu adalah min 1 per 2 ya. Sehingga jawabannya adalah min 1 per 6. Oke, demikian untuk soal atau contoh nomor 7. Kita lanjut kembali ke contoh berikutnya, contoh 8. Contoh 8 kita lihat begitu sangat complicated ataupun menarik ya soalnya, karena ini kurung, ada log di dalam log, ada sampai 3 kali. Nah, sekarang untuk menguraikan ini, pertama 7 log 3 log 2 log X. Nah, seperti ini.
kita ketahui di sini 0 ya. Log yang nilainya 0 itu adalah log 1 ya. Berarti log 1. Nah, karena ini sama-sama 7, kita tulis saja 7 biar sama-sama log 7 ya. Kita ringkas 3 log 2 log X ya, seperti ini. Kemudian ini 1 yang nilainya 1, ininya 3 log berarti 3 ya. Nah, kan 3 log 3 nilainya 1 juga. Sehingga sama dengan ini, dan ini log 3-nya sudah sama nih kiri kanan. Oke, tinggal sekarang 2 log X sama dengan 3. Nah, untuk menyamakannya lagi, bubuhkan 2 log. Di sini tentunya 2 pangkat sesuai dengan ininya, yaitu 3. Karena ini kalau kedepankan itu nilainya 3 2 log 2, yaitu 3 kali 1. Sama juga ya. Sehingga di sini sama nilai 2 lognya. Sehingga X sama dengan 2 pangkat 3, yaitu 8. Oke, X-nya sudah dapat, kita menuju ke pertanyaan yang ada, yaitu 2X tambah 4 log X kuadrat sama dengan berapa, kita cari. Berarti 2 kali 8 tambah 4 log, di sini langsung saja ya, kita rubah menjadi X-nya itu kan 8, berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 per log 4. Log 4 ini kita kebawakan, yaitu 2 pangkat 2 ya. Sehingga kita bisa melihat di sini bagaimana proses selanjutnya. 2 kali 8 itu 16 ditambah log dikalikan ya, 3 kali 2 berarti 2 pangkat 6 per log 2 pangkat 2. Nah, pangkat ini kita kedepankan. Oke, kita kedepankan sehingga menjadi 16 tambah 6 log 2 dibagi dengan 2 log 2. Kita ringkas ini. 16 tambah 6 bagi 2 itu adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 19. Ya, demikian mudah kan untuk contoh 8, tidak serumit bentuk ya. Dan bukan jadi hantu bagi logaritma. Ya, silakan adik-adik sekalian untuk senantiasa fokus dalam belajar dan berlatih. Jangan sampai kita mau menyebutkan sesuatu sebagai hantu padahal itu bukan hantu. Ya, bahkan ini satu hal yang menarik bagi kita pelajari. Baik, itu saja dulu dari Generasi Pintar Indonesia pada sesi kali ini, dan semoga terus semangat dan terus berkarya. Bye bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.